Oke, teman-teman, bertemu lagi di sesi ke-10 manajemen risiko dalam trading forex. Teman-teman, ini adalah salah satu poin yang sangat krusial. Percuma Anda bisa paham banyak teknik trading, tapi kalau manajemen risikonya tidak ada, berapapun yang Anda depositkan pasti akan hancur lebur, teman-teman. Jadi, teman-teman, para trader yang sukses di luar sana dan para trader yang punya nama yang mungkin Anda kenal, tahukah Anda bahwa rahasia keberhasilan mereka adalah manajemen risiko? Dari awal kami sudah mengatakan, teman-teman, bahwa trading forex ini mengandung risiko yang sangat tinggi. Tetapi jika kita bisa memanajemen risiko itu, maka itu adalah menjadi kunci keberhasilan kita di dalam trading, ya teman-teman ya. Bahkan kami di Symphony Trader harus mengaku, saya sendiri sudah 8 tahun menggeluti dunia trading. Hanya 1 tahun pertama saya hancur ya tanpa manajemen risiko yang benar. Tetapi di tahun kedua sampai tahun ke-8 sekarang ini, saya tidak pernah mengalami kebuntungan, teman-teman, di dalam trading. Ya, saya selalu mengalami keuntungan, bukan kebuntungan ya, tapi keuntungan. Artinya apa saya katakan begitu? Walaupun terkadang ada kalanya minggu loss dan bulan loss bahkan, tapi saya tidak pernah 2 bulan berturut-turut loss. Ya, puji Tuhan selama hampir 7 tahun trading dengan teknik unfill order supply demand. Unfill order supply demand itu 5 tahun belakangan. Nah, tetapi 6-7 tahun sebelumnya, selama ini saya tidak pernah hancur lagi di dalam trading karena manajemen risiko, teman-teman. Nah, oleh karena itu mari kita pelajari manajemen risiko dalam trading forex. Yang pertama, manajemen risiko itu adalah stop loss, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan pernah Anda trading tanpa stop loss. Dan ingat bahwa semua platform yang kita gunakan, yang sudah kita pelajari di dalam fitur broker, itu ada fasilitas stop loss-nya. Gitu, teman-teman. Jika di MT4 ada fasilitas stop loss-nya. Nah, apa itu stop loss? Stop loss adalah order yang ditempatkan oleh trader untuk menjual atau membeli aset secara otomatis ketika harga mencapai tingkat yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan utama dari stop loss adalah untuk melindungi trader dari kerugian yang lebih besar jika harga bergerak melawan posisi yang dibuka. Nah, teman-teman, stop loss ini adalah order ya. Sebenarnya itu order juga, order untuk exit gitu ya. Nah, saya akan exit di harga itu gitu. Exitnya dalam kondisi apa? So, karena ini stop loss, definisinya saja stop loss, artinya menghentikan transaksi saya yang mengalami kerugian. Jadi tujuannya apa? Untuk melindungi trader dari kerugian yang semakin besar. Kita sudah rugi nih, teman-teman. Ya. Tapi jangan sampai ruginya besar gitu. Sampai-sampai menghabiskan balance Anda. Lantas tujuan Anda untuk trading apa gitu kalau begitu? Nah, jadi sedari awal ini kami di kelas Foundation Forex Class ini sudah memasukkan kurikulum, sudah memasukkan stop loss di kurikulum. Terus apa sih manfaatnya stop loss itu? Mengurangi risiko kerugian yang tidak terkontrol, teman-teman. Jadi jangan sampai kerugian Anda itu tidak terkendali. Terus membantu mengatur risiko dan menjaga emosi tetap terkendali, teman-teman. Kita tidak bisa bohongi ya. Kalau sampai transaksi kita itu mengalami floating loss, itu biasanya kita merasakan dakdikduk gitu, ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Apalagi Anda entry tanpa stop loss, habis sudah. Ya, sudah mindsetnya salah. Ya, modalnya kecil, tidak punya analisa trading, tidak punya rule entry yang baku, asal buy, asal sell, tidak pakai stop loss.
Saya yakin teman-teman Anda hanya membuang uang saja, gitu ya. Maka lebih baik jangan trading, teman-teman. Tinggalkan saja dunia trading. Kalau Anda masih seperti itu sekarang, saya harus katakan Anda harus berhenti, stop, teman-teman. Ubahlah mindset Anda. Ketiga, memberikan perlindungan otomatis saat trader tidak dapat memantau pasar secara terus-menerus. Teman-teman kan tidak mungkin ya 24 jam kita lihat chart, kita cek terus MT4 kita gitu ya. Kemana-mana kita cek, waduh teman-teman, ribet. Saya sendiri memantau MT4 itu hanya 1 kali di pagi hari dan 1 kali di malam hari. Bahkan kadang-kadang malamnya tidak, teman-teman. Tapi kalau pagi saya wajib. Kalau malam tidak selalu, teman-teman. Saya pernah malamnya itu pernah 1 malam tidak cek, teman-teman. Dan saya ceknya di pagi harinya lagi gitu ya. Dan cek ya cuman cek, lihat saja gitu. Paling cuman 2 menit, 1 menit bahkan mungkin ya. Hanya lihat apakah entry saya itu terpanggil atau tidak. Apakah trading plan saya yang saya ambil itu, pending order saya itu masih valid atau sudah expired. Kalau expired saya cancel ya. Kalau sudah terfill, kalau masih valid ya saya pertahankan sampai terjemput harganya. Gitu teman-teman. Paling hanya 1-2 menit gitu kalau saya lihat di handphone ya. Terus kalau chartingnya paling hanya 30 menit teman-teman. Serius teman-teman. Anda mungkin akan bertanya, itu trading apa gitu ya? Kok cuma 30 menit melihat chart? Teman-teman, Anda ingin tahu rahasianya? Nanti Anda akan perlu rasanya mengikuti kelas yang berikutnya ya. Kami sedang menyiapkan kelas yang berikutnya ya, yaitu Star Aufo teman-teman. Yaitu dimana kelas itu diperuntukkan bagi Anda yang pemula, yang baru saja mungkin menyelesaikan kelas ini dan ingin mendalami teknik unfill order. Anda ingin trading hanya 30 menit 1 hari, monggo masuk kelas itu. Namun untuk saat ini masih kami persiapkan ya. Kalau seandainya Anda menonton video ini dan kelas itu sudah ada, artinya video ini sudah lama kami upload, kelas ini sudah lama kami upload dan Anda baru mengikutinya saat ini mungkin ya. Dan kelas Star Aufo mungkin sudah dibuka ya. Kegunaan stop loss itu apa? Tadi teman-teman, mengurangi risiko kerugian. Kemudian menjaga emosi tetap terkendali supaya kita tuh tetap stay dan emosi kita tenang teman-teman. Anda bayangkan kalau Anda memiliki transaksi yang floating minus ya, puluhan atau bahkan mungkin ratusan dolar, kira-kira Anda bisa tidur tenang tidak kalau tanpa stop loss teman-teman? Sampai Anda floating ribuan dolar bagaimana? Karena saya baru beberapa minggu yang lalu dikirimin teman, dia mengalami floating loss sampai 6.000 dolar. Ya, mungkin bagi trader-trader yang besar itu tidak seberapa, tapi bagi pemula itu mematikan. Itu bukan cuma mengganggu tidur, tapi mematikan tidur Anda, teman-teman. Ya dia curhat sama saya, dia jabri sampai dia telepon saya. Ya saya bilang ya sudah, itu lupakan saja. Sementara balance-nya hanya sisa berapa ya? Sisa 10% apa dari modal ya, kalau saya nggak salah. 10% dari modal ingin mengembalikan yang hilang. Menurut saya sih terlalu mustahil, bukan cuma mustahil, terlalu mustahil teman. Kecuali Anda mau barbar, buka lot besar tanpa stop loss, udah tidur, tinggal tunggu besok keberuntungan. Kira-kira MC, margin call atau mengembalikan yang sudah loss, itu aja. Tapi Anda bisa ulangi lagi tidak besok dengan trading seperti itu? Tidak bisa kan? Maka kalau Anda memperlakukan trading itu seperti demikian, maka trading itu bukan lagi bisnis tapi judi. Ya, teman-teman. Anda hanya pakai salah bim abrakadabra gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian stop loss itu meningkatkan disiplin.
Teman-teman, kalau Anda mengakses di website kami, silakan Anda cek di website, kemudian Anda masuk di menu portofolio. Pastikan Anda sudah register dulu di website kami. Baru Anda cek di portofolio dan Anda lihat portofolio kami di Symphony Trader, dan Anda cek saja setiap bulannya kami selalu ada harga yang stop loss, ada harga yang take profit gitu ya. Ada stop loss, ada take profitnya, stop loss, take profitnya. Jadi kami punya SL dan TP. Dan 1:3, teman-teman. Kami meresikokan 1 untuk mendapatkan 3. Teman-teman, bukankah ini adalah sebuah sistem trading yang menarik? Nah, tapi kita belum sampai ke sana dulu. Namun yang ingin saya tekankan adalah betapa pentingnya stop loss itu untuk meningkatkan kedisiplinan Anda. Dan yang terakhir, kegunaan stop loss adalah mengoptimalkan manajemen risiko. Jadi bisa tidak, Mas, saya tidak pakai stop loss tapi pakai cut loss? Boleh-boleh saja, teman-teman. Tapi pertanyaannya ini loh tadi. Ini loh, teman-teman. Kita tuh tidak bisa memantau pasar itu secara terus-menerus. Bagaimana kalau pagi ini kita entry gitu ya, kemudian kita tidak pasang stop loss, lalu kita mungkin sedang ada acara sampai larut malam, padahal ternyata pada sesi Eropa atau sesi Amerika, teman-teman, itu mengalami mengalami fluktuasi harga yang sangat tinggi, sampai spread melebar contohnya, kemudian harga bergerak sangat agresif, news gitu ya. Akhirnya teman-teman sampai harga itu bergerak mungkin 100 pip gitu ya, bisa teman-teman. Kemudian teman-teman, Anda tidak bisa memantau MT4 Anda. Mungkin Anda sedang sibuk, sedang meeting, sedang acara, sedang berlibur, sedang di tempat yang tidak ada signal mungkin. Lantas ketika Anda cek MT4 Anda, wah, ternyata sudah floating loss. Floating loss-nya sudah melebihi batas gitu. Bagaimana? Jadi penting sekali menggunakan stop loss itu untuk mengoptimalkan gitu ya. Benar, cut loss itu manajemen risiko ya. Tapi dengan stop loss Anda akan mengoptimalkan manajemen risiko itu. Jadi lebih optimal ya, teman-teman ya. Terus bagaimana cara menggunakan stop loss? Ya. Stop loss adalah perintah yang ditempatkan oleh trader untuk menjual atau menutup posisi trading secara otomatis ketika harga mencapai tingkat yang ditentukan. Nah, teman-teman, kenapa di sini menjual juga? Karena sesungguhnya stop loss itu bisa juga dijadikan trailing stop, teman-teman. Ya, ini agak lebih ribet lagi mungkin bagi Anda, tapi jangan dipersulit dulu ya, teman-teman. Intinya stop loss itu mengurangi risiko, gitu aja. Ya, harga di mana Anda ingin transaksi Anda stop di situ. Ya, sekalipun ada istilahnya trailing stop, yaitu dalam kondisi profit Anda menempatkan stop loss Anda tidak stop pada saat rugi, tapi stop pada saat profit, namun bukan profit maksimal gitu ya, tapi profit minimal. Nanti kita akan pelajari lagi itu di kelas yang lain ya. Mengapa stop loss penting? Sudah saya bahas ya, teman-teman. Tips menggunakan stop loss, tetapkan tingkat stop loss yang rasional ya, teman-teman ya. Gini loh, teman-teman. Saya entry di saya mungkin GBP NZD itu kan volatilitasnya tinggi sekali, spread pun besar, teman-teman. Rata-rata 4 sampai 5 pip, teman-teman. Nah, kemudian saya entry di GBP NZD contohnya, di GBP NZD dengan volatilitas yang tinggi sekali. Lalu saya entry dengan lot, ya katakanlah lot 0,10 contohnya. Lot 0,10 contohnya ya. Kemudian saya entry, tapi stop lossnya saya kasih jarak hanya 15 pip. Jadi tidak rasional. 15 pip itu mungkin untuk Euro USD saja, mungkin USD JPY ya bisa. Tapi itu pun tipis gitu. Jadi gunakanlah stop loss yang rasional. Baru perhatikan volatilitas pasar. Jangan ubah stop loss secara emosional, teman-teman. Kalau Anda sudah tetapkan stop loss di situ, sudah biarkan gitu. Jangan digeser-geser, teman-teman.
Gunakan trailing stop loss untuk mengamankan keuntungan. Nah, ini yang saya bilang ada trailing stop. Kemudian evaluasi dan perbaharui stop loss itu secara teratur, ya. Sekarang coba kita lihat resiko jika trading tanpa stop loss. Katakanlah saya tidak mau pakai stop loss. Oke, pertama, potensi kerugian besar. Jika Anda melakukan trading tanpa menggunakan stop loss, Anda berisiko mengalami kerugian yang besar. Tanpa adanya stop loss, Anda tidak memiliki batasan kerugian maksimum yang dapat Anda terima. Jadi jika pasar itu bergerak melawan posisi yang teman-teman sudah tempatkan secara signifikan, maka Anda dapat kehilangan sejumlah besar modal trading Anda. Bahkan mungkin Anda margin call, teman-teman. Bagaimana kira-kira? Tinggal pilih, teman-teman mau rugi besar atau rugi kecil, ya. Saya sebagai seorang bisnismen, saya tidak mau rugi besar, saya maunya rugi kecil dan untung besar. Gitu. Nah, kan kita ini trader ini terbalik, teman-teman. Banyak trader pemula itu rugi besar ditahan, untung kecil di-cut. Saya bingung, teman-teman. Nah, kemudian resiko yang kedua, tidak terlindungi dari pergerakan pasar yang tidak terduga. Jadi tanpa stop loss Anda tidak memiliki perlindungan terhadap pergerakan pasar yang tidak terduga. Kita kan tidak bisa menduga pasar itu mau kemana. Ya, pergerakan harga itu akan ke arah mana, sejauh mana. Kemudian terakhir, emosi tidak terkendali, teman-teman. Kalau Anda tanpa stop loss, percaya atau tidak, emosi Anda tidak akan terkendali. Ya, teman-teman. Kalau Anda punya modal, kalau Anda saat melihat transaksi Anda minus 1%, mungkin Anda masih enjoy, tertawa, dan Anda minum, gitu ya, seperti saya. Tapi bagaimana kalau teman-teman mengalami minus 5%? Oke, santai. Minus 10%? Minus 20%? Minus 50%? Bagaimana? Masih bisa makan, masih bisa minum santai, masih bisa tertawa. Saya yakin Anda akan entry lagi, teman-teman. Anda martingale. Itu sudah gejala umum, gitu. Kalau minus 80% gimana? Apa yang Anda lakukan? Anda pasrah. Baru cari mentor. Anda curhat di Facebook. Wah, teman-teman ya. Jadi, mari kita memiliki mindset yang benar dalam melakukan bisnis trading ini, ya. Stop loss adalah temanmu, bukan musuhmu. Ia melindungimu dari kerugian yang lebih besar dan membantu menjaga modal tradingmu. Stop loss adalah strategi. Stop loss itu bukan tanda kelemahan, tetapi strategi yang bijaksana. Ia membantu mengontrol resiko dan menjaga emosi tetap stabil dalam trading. Kemudian stop loss adalah keputusan yang rasional. Menggunakan stop loss adalah keputusan yang rasional. Ia mengingatkan kamu bahwa tidak semua trading akan menguntungkan. Dan itu adalah bagian dari permainan. Saya gunakan kata permainan, teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau main itu kan happy ya. Ya. Jadi bisnis sambil main. Artinya main itu happy gitu. Bagikan soal anak-anak smile nih, teman-teman. Apakah Anda trading dengan smile? Saya jujur loh ya. Ya, puji Tuhan, saya hampir 5 tahun belakangan ini trading itu dengan senyuman selalu, teman-teman. Saya lupa kapan saatnya saya marah dengan trading. Saya lupa kapan saat terakhir saya emosi dengan tradingan saya. Jujur saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau saya mengenang perjalanan trading saya pernah habis banyak uang, teman-teman. Saya sedih kalau menceritakan itu. Saya sampai menjual tanah, menjual kebun, ya, menjual beberapa harta saya untuk saya jadikan modal di binary option. Teman-teman, angkanya ratusan juta, teman-teman. Dan akhirnya ketika saya tersadar, di situ saya diingatkan bahwa sesungguhnya berkat dan rezeki yang Tuhan berikan itu tidak dengan cara yang salah seperti itu, gitu ya.
Jadi kita perlu memanage gitu dan mengatur, dan ternyata saya baru tahu trading itu bisa di manage stop loss-nya gitu. Satu-satunya bisnis di dunia ini yang kita bisa manage kerugiannya di awal hanya trading, teman-teman. Saya tidak bisa membatasi kerugian saya kalau saya bisnis jual air galon contohnya. Oke, saya patokkan hari ini tidak lakunya hanya 10 galon. Bagaimana kalau tidak laku hari ini 20? Ya kan? Tapi kalau trading tidak, trading bisa gitu, bisa. Hari ini saya hanya mau kalau saya loss $10. Sudah simpan stop, letakkan stop lossnya, beres gitu. Saya mau bisnis konvensional buka rumah makan. Teman-teman, saya buka bisnis rumah makan. Oke, saya mau batasi hari ini saya tidak boleh rugi lebih dari 20 piring. Tapi ada hari di mana saya justru rugi 40 piring gitu, tidak laku. Jadi tidak bisa, teman-teman. Hanya forex lah yang bisa kita batasi kerugiannya di awal, bahkan sebelum entry kita buat. Jadi stop loss itu sangat penting, teman-teman. Karena stop loss adalah keputusan yang rasional. Ya, jadi saya lupa kapan terakhir saya tertekan batin lagi sejak masa lalu saya hancur di binary option, murni gambling. Namun dengan mengikuti seorang guru yang mengajarkan teknik unfill order, supply demand, dan saya mendapatkan wawasan dan mindset yang benar, saya bertobat, teman-teman. Dan saya mulai belajar, mengupgrade diri saya, mengikuti seminar-seminar, mengikuti kelas-kelas, dan kita habiskan uang banyak di sana untuk belajar. Namun kemudian saya menikmati hasilnya, teman-teman, hari ini. Yaitu apa? Saya selalu trading dengan senyuman. Ya. Dan yang terakhir, stop loss adalah perlindungan dari pasar yang tak terduga. Ia memberikanmu kebebasan untuk tidur, nyenyak, dan mengurangi stres, teman-teman. Jadi kalau hari ini Anda mungkin trading masih stres, maka berhentilah untuk stres, karena mungkin Anda selama ini salah menggunakan teknik tradingnya, bukan rule tradingnya, bukan teknik tradingnya, tetapi teknik memanajemen tradingan Anda. Ya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu sesi manajemen risiko. Walaupun sesi ini cukup panjang, karena memang manajemen risiko itu adalah hal yang sangat urgent, ya. Bahkan teman-teman, di dalam dunia trading forex itu sebenarnya teknik dan analisa itu hanyalah muatannya 20%, teman-teman. Hampir 70-80% sebenarnya letak daripada keberhasilan dalam trading itu 80%-nya letaknya adalah di psikologi trading. Salah satu unsur dalam psikologi trading adalah manajemen risiko. Jadi inilah sesi kali ini. Kita bertemu lagi di sesi yang berikutnya.